Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu selalu melingkupi dan hadir untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-22, sampai ayatnya yang ke-33, dengan tema doa memohon keselamatan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab Kejadian ini sering dihubungkan dengan Musa sebagai penulisnya. Meskipun ada juga pandangan yang berbeda-beda tentang hal itu, mungkin dari tradisi lisan atau sumber-sumber lain yang lebih awal. Namun Musa sering dianggap menjadi penulis dari kitab Pentateuch. Apa itu? 5 buku pertama di dalam Alkitab. Dan bukunya ditulis dalam konteks memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, latar belakang dari kitab Kejadian 18 ini berisi tentang kisah ketika Tuhan mengunjungi Abraham dengan 2 malaikat. Dalam bagian ini, Tuhan mengungkapkan rencananya untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena kejahatan yang luar biasa ketika itu. Abraham kemudian berdoa dan mencoba bernegosiasi dengan Tuhan. Kerinduannya agar bangsa itu, kota itu diselamatkan jika ada orang benar yang hidup di dalamnya. Konteks historisnya, kita melihat bahwa keadaan moral Sodom dan Gomora pada waktu itu dikenal sebagai kota yang sangat jahat. Praktek-praktek moral yang sangat rendah. Dan kisah ini menunjukkan respon Tuhan terhadap kejahatan dan ketidakadilan yang terjadi. Dan di sini kita melihat adanya perjanjian dengan Abraham. Abraham adalah tokoh sentral dalam sejarah keselamatan. Dan Tuhan telah membuat perjanjian dengan dia. Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Itu adalah sebuah gambaran atau sebuah ungkapan keakraban yang luar biasa antara Tuhan dengan Abraham, antara Tuhan dengan hambanya. Serta begitu luar biasanya Abraham mencoba berjuang untuk kebaikan orang-orang yang tidak adil. Saudara ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kejadian 18 ayat 22 sampai 33 ini secara garis besar intinya mengatakan bagaimana momen ketika Abraham mendekati Tuhan untuk mempertanyakan keputusannya menghancurkan, membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Abraham memohon agar Tuhan tidak menghancurkan kota itu jika ada sejumlah orang benar di dalamnya. Dan ini adalah tema besar dalam Alkitab tentang keadilan, tentang kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan Allah. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Lalu apa yang mau ditegaskan melalui perikop kita pada saat ini? Penegasan yang pertama, Allah adalah hakim yang adil. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-25 itu. Abraham menyadari dan menegaskan bahwa Allah tidak mungkin menghukum orang benar bersama orang fasik. Sebab Allah itu adil, tidak sewenang-wenang. Dan ini menekankan, meneguhkan doktrin keadilan Allah sejatinya.
Sebab Allah itu tahu membedakan siapa yang benar dan siapa yang jahat dalam kehidupan ini. Lalu apa yang kedua yang mau ditegaskan? Keadilan Allah itu diiringi oleh belas kasih-Nya. Di sini kita melihat bagaimana Allah itu bersedia menunda penghukuman kalau ditemukan sejumlah kecil orang benar sekalipun. Kita melihat tawar-menawar itu 50 sampai 10. Disinilah kita melihat bagaimana belas kasihan Tuhan yang besar itu. Bahkan kesempatan yang diberikan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-26 itu. Jika kudapati di Sodom 50 orang besar, bla bla bla, aku akan mengampuni seluruh tempat itu oleh karena mereka. Tapi ternyata, lalu apa yang ketiga? Kuasa doa syafaat dari orang benar. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Abraham tampil sebagai pendoa syafaat, intercessor, yang memohon belas kasihan Allah untuk orang lain. Dan ini menjadi pola atau contoh penting bagi umat percaya untuk juga berdoa bagi sesamanya, termasuk yang jahat atau untuk orang yang belum bertobat sekalipun. Lalu apa yang keempat yang menjadi penegasannya? Allah terbuka dan sangat terbuka dengan dialog dan hubungan pribadi. Di sini kita semakin diberkati dan bersuka cita berbangga punya Allah sepertinya. Sebab Allah tidak menolak atau memarahi Abraham saat dia berani bertanya berulang kali. Tapi Tuhan itu adalah pribadi yang mau diajak untuk berdialog. Lalu apa yang kelima? Kota jahat dapat diselamatkan kalau ada orang benar di dalamnya. Ini memberi prinsip teologis bahwa kehadiran umat yang benar akan membawa dampak yang besar. Maka pribadi yang benar itu akan berdampak untuk orang-orang di sekitarnya. Lalu apa yang keenam? Kerendahan hati dalam berdoa kepada Allah. Lihatlah apa yang Abraham katakan. Abraham tegaskan, aku ini debu dan abu. Dan tetap memohon dengan sikap hormat kepada Tuhan. Sebab di dalam doa tidak diizinkan ada kesombongan. Tapi ada kerendahan hati di dalam bermohon. Lalu apa yang terakhir? Menjadi penegasan natsnya. Kesabaran dan kesetiaan Allah terhadap umat. Meskipun Allah tahu kejahatan Sodom, Gomora sangat besar, tapi Allah itu tetap sabar mendengarkan permohonan Abraham. Seakan-akan dia tidak kenal, seakan-akan Allah itu tidak tahu, tapi dia sangat sabar. Ini menegaskan bahwa Allah itu punya kesabaran yang besar dan tidak pernah emosional atau cepat-cepat menghakimi tanpa sebuah pertimbangan akan belas kasih-Nya. Maka saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kaitan temanya buat setiap kita? Kaitan tema yang pertama, doa itu adalah tindakan kasih dan kepedulian terhadap sesama. Lihatlah, Abraham tidak tinggal diam. Meskipun kota Sodom adalah kota yang sangat berdosa, tetap saja ia berdoa dan memohon keselamatan. Terlebih jika ada orang benar tinggal dan hidup di dalamnya. Lalu apa yang kedua? Adanya doa yang memohon keselamatan yang harus dilandasi dengan kerendahan hati. Abraham adalah pribadi yang mengenal siapa dia. Ia tahu diri. Bahkan ia tahu sekali kalau dirinya kecil dan bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan.
Artinya, doa memohon keselamatan itu akan memiliki kekuatan ketika kita kenal siapa kita di hadapan Allah. Lalu apa yang ketiga? Doa syafaat berperan menahan murka Allah. Sebab dengan berdoa syafaat, sebab dengan berdoa kita bisa memohon kesediaan Allah untuk menunda atau bahkan membatalkan. Kalau itu benar menurut Allah. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Itu menegaskan, itu menunjukkan bahwa doa syafaat punya kuasa membawa belas kasihan Allah turun atas setiap kehidupan kita. Lalu apa yang keempat? Doa memohon keselamatan adalah bentuk iman yang aktif. Dan begitulah seharusnya doa setiap kita. Bahwa iman yang kita punya terlihat nyata dari doa-doa yang memohon keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab doa bukan hanya sebagai pelengkap, namun juga senjata rohani yang menjadi penentu keberadaan kehidupan kita. Lalu apa yang kelima? Kaitan temanya. Tuhan tidak anti terhadap doa yang terus-menerus. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menyendengkan telinganya untuk setiap orang yang berseru kepadanya. Dan disinilah kita melihat Tuhan tidak pernah anti dengan seruan kita. Maka teruslah memohon keselamatan itu. Lalu apa yang keenam? Doa yang memohon keselamatan harus percaya kepada karakter Allah. Lihatlah saudaraku dalam kasih Tuhan, Abraham berdoa berdasarkan keyakinan akan keadilan dan belas kasihan Tuhan. Keyakinan akan karakter Tuhan itu membuat kita percaya bahwa doa setiap kita tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, refleksi yang bisa kita petik melalui kekuatan firman saat ini. Refleksi yang pertama, hadirkan pertanyaan dalam hidupmu. Apakah aku peduli dengan keselamatan orang lain? Abraham tidak egois. Abraham tidak mementingkan diri sendirinya. Bahkan Abraham tidak mengatakan, biarlah begitu, yang penting aku selamat. Tapi Abraham adalah pribadi yang peduli dengan keselamatan orang lain. Lalu apa yang kedua? Abraham menjadi pribadi yang mencoba menjembatani. Artinya apa? Pribadi yang mencoba memulihkan hubungan yang tidak baik. Bangsanya dengan Allahnya. Dan biarlah juga setiap kita menjadi pribadi yang mencoba untuk memulihkan hubungan-hubungan yang retak. Hubungan yang hancur di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Refleksi yang ketiga, Tuhan mau di dalam setiap doamu, milikilah pengenalan diri yang seutuhnya, milikilah kerendahan hati, dan jauhkanlah dari ungkapan yang menuntut, bahkan memaksa Tuhan untuk melakukan seperti apa yang engkau mau dalam dirimu. Bukankah Tuhan Yesus mengajar setiap kita, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah. Lalu apa yang keempat? Yang menjadi refleksi untuk setiap kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, sudahkah engkau mendoakan temanmu, tetanggamu, bahkan mungkin pribadi yang menentang iman Kristen itu hadir nyata dalam kehidupan ini? Bahkan untuk setiap pribadi yang menghalang-halangi gerejamu bertumbuh. Bahkan untuk setiap pribadi yang mungkin membakar gerejamu. Bahkan untuk setiap pribadi yang selalu mengandalkan atau membanggakan mayoritas di tengah-tengah kehidupan ini. Sudahkah engkau berdoa untuk mereka? Lalu apa yang kelima? Apakah gerejamu sudah menjadi bagian dari pendoa-pendoa bagi orang-orang di luar gerejamu?
di luar bangsamu. Kalau belum, hadirkanlah itu. Lalu apa yang terakhir? Hiduplah peran sebagai garam dan terang dunia. Jadilah pribadi yang menggarami dan menerangi dunia ini. Jika satu kota bisa diselamatkan karena 10 orang benar, itu artinya apa? Kehadiranmu sebagai umat Tuhan, sebagai umat Allah, haruslah membawa pengaruh penyelamatan itu. Bukan kita, bukan engkau yang berlaku benar, berlaku baik di hadapan Tuhan, justru mundur. Tapi lebih lagi, dengan kehidupanmu yang benar di mata Tuhan, itu akan menghadirkan keselamatan dan penyelamatan di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami untuk selalu merindukan, berdoa untuk keselamatan setiap kami. Bahkan seutuhnya keselamatan untuk dunia ini. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.